Selamat malam semuanya. Selamat datang di episode ketiga dari channel YouTube ini. Untuk episode ketiga ini aku bakal bukan ngedatengin lagi. Kita bakal berbincang dengan narasumber kita yang satu ini. Mungkin teman-teman udah ngebaca nih judulnya. Kita bakal ngebahas soal perusahaan penerbit buku. Mungkin dari teman-teman pasti udah gak asing lagi soal penerbit buku. Cuman mungkin sebagian orang kurang tahu kalau misalkan semua jurusan itu bisa masuk ke penerbit buku ini. Karena pasti kita ngiranya cuma anak sastra nih yang bisa, cuma anak ini yang bisa. Padahal sebenarnya kita dari jurusan apapun bisa masuk ke sini. Oke, mulai episode ketiga ini aku mau ngasih tahu kalau misalkan aku bakal upload video setiap malam aja. Jadi sambil mungkin teman-teman bersantai sebelum tidur, setelah beraktivitas di siang atau paginya, mungkin di malam harinya butuh rehat. Nah, bisa banget ngedengerin video ini sambil rebahan, bersantai ria, makan, dan sebagainya. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena mungkin di video yang satu ini, kali ini banyak banget gangguan-gangguan suaranya, tapi semoga tidak mengganggu teman-teman buat menyerap ilmu yang coba kita bagiin ataupun sharing-sharing yang coba kita share ke teman-teman semua. Oke, kita mungkin gak usah lama-lama, kita langsung dengerin aja ya. Gimana sih pengalaman dari narasumber kita yang satu ini? Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzi Fajari. Teman-teman yang mendengar ini bisa memanggil saya dengan Rifki. Saya merupakan lulusan dari Sarjana Oceanografi Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang bekerja di PT Penerbit Erlangga sebagai sales marketing. Oke, buat pertanyaan yang pertama, kira-kira gambaran awal ataupun bayangan awal sebelum memasuki atau menerima tawaran di PT Erlangga sendiri seperti apa ya Mas? Kira-kira sudah adakah bayangan sebelumnya setelah lulus ataupun sudah mencari tahu? Mungkin saya udah tahu kalau PT Erlangga tuh seperti ini. Nah, kira-kira dari Mas Rifki gimana pandangan awal ataupun gambaran awal tentang PT Erlangga sendiri? Bayangan dunia penerbit, ya kalau dibilangin bayangan dunia penerbit, pasti semua orang memikirkan ya istilah buku ya, baik itu buku mata pelajaran, buku literasi, atau buku cerita, ataupun buku-buku novel dan lain-lainnya. Untuk bayangan pekerjaan saya sendiri sebagai sales marketing, yang saya bayangkan saya akan bertemu dengan orang, mempromosikan produk-produk buku untuk istilahnya mendukung target saya ke depannya. Tapi saya tidak membayangkan bahwa ternyata sangat berat ya untuk kerja sebagai sales marketing, apalagi khususnya dunia buku dan dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu. Oke, sekarang masukin pertanyaan yang kedua ya Mas. Ini soal kenapa sih memutuskan buat bergabung di dunia penerbit gitu. Kira-kira apa yang membuat tiba-tiba tertarik untuk saya akan bergabung sebagai sales di dunia penerbit? Mungkin bisa dijelasin dulu Mas gimananya? Kalau berbicara mengenai dunia penerbit ya, di dunia penerbit pun sendiri sebenarnya banyak pekerjaan yang bisa teman-teman masuki. Contoh sebagai editor buku, sebagai akunting, keuangan, atau pihak gudang dan lain-lainnya. Dan saya di dunia penerbit pun jatuh di dunia sales dan marketing, di mana sebagai garda terdepan untuk menjual buku-buku penerbit, di mana buku penerbit Erlangga pun sendiri tidak hanya mata pelajaran yang dijual, ada buku-buku literasi dan buku-buku novel. Kenapa sih saya jatuh ke dunia penerbit, khususnya di dunia sales marketing? Ya kalau bisa dibilang jujur sendiri ya, saya jatuh ke dunia penerbit dan dunia marketing karena orang tua saya merupakan seorang kepala sekolah dan saya saat itu sedang mencari pekerjaan. Ya orang tua saya meminta saya untuk mencoba untuk masuk ke dunia marketing, sales dan marketing.
Begitu. Terima kasih Mas jawabannya. Mungkin nanti bisa ngasih gambaran teman-teman yang lagi ngedengerin cerita-cerita kita di malam hari ini. Mungkin bakal ngasih gambaran ya kalau misalkan bukan hanya satu jurusan aja yang bisa masuk ke Penerbit Erlangga, tapi juga banyak jurusan dan banyak. Oke, kita coba lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini terkait soal tips dan trik. Kira-kira gimana nih Mas tips dan triknya kerja di dunia penerbit sendiri? Nah, buat tips dan trik ini mungkin teman-teman bisa nih sambil ngingat-ngingat yang dua video yang udah aku upload. Itu kan juga ada tips dan triknya, cuman bekerja di dunia retail dan juga dunia shipping ataupun pelayaran. Jadi teman-teman bisa ngedengar, oh ternyata di dunia penerbit tuh seperti ini dan di dunia shipping tuh seperti ini. Jadi silakan buat teman-teman yang udah ngeliat videonya ataupun ngedengerin videonya ya, itu bisa bandingin gimana dunia kerja di masing-masing perusahaan. Buat yang belum mungkin bisa nonton 2 video yang udah aku upload sebelumnya. Tips dan trik kerja di dunia penerbit ya. Baik lagi tadi yuk ke bagian awal ya, bahwa di penerbit sendiri pun banyak posisi yang emang bisa dimasukin teman-teman semua. Ada dari yang saya bilang, ada yang jadi editor, keuangan, akunting, admin, ataupun posisi di gudang. Nah, teman-teman harus mengetahui dulu tuh job desk yang ada di pekerjaan tersebut, karena emang masing-masing posisi itu akan berbeda ya. Contoh saya sebagai sales marketing, ya teman-teman harus siap kerja tangguh di lapangan, panas, hujan, dan lain-lainnya begitu. Oke, kita masukin pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman dan semua orang mungkin yang lagi ngedengerin perbincangan kita soal suka dan dukanya kerja di suatu perusahaan. Kira-kira sebagai sales marketing ataupun sales yang notabene kerjanya selalu terjun langsung ke lapangan, kira-kira suka dukanya tuh kayak gimana Mas di dunia penerbit sendiri? Suka duka dunia penerbit tergantung posisi, tapi sini saya lebih ke arah posisi saya sebagai sales marketing ya. Suka dukanya, sukanya dulu deh. Sukanya yang pertama, saya kerja terserah saya, dan tanda kutip, saat emang saya lagi males, saya bisa ke kosan, tidur, dan lain-lainnya. Ini jadi contoh ya, karena emang kita kan orang lapangan ya, pasti ada rasa jenuhnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya menjalin silaturahmi dengan orang-orang, karena saya selalu datang ke sekolah untuk menjual buku, mempromosikan buku. Ya, di situ saya punya sisi positif bahwa saya mempunyai banyak klien dengan profesi yang berbeda-beda, yang kita bisa gali ilmunya, yang bisa kita ambil hikmahnya dan kekurangannya untuk kita jadikan sebagai acuan kita ke depannya. Sukanya yang ketiga, banyak duitnya. Itu aja sih. Terus yang dukanya apa ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau teman-teman merasa tidak kuat ya, tadi saya bilang dukanya kita orang lapangan, panas iya, hujan iya, dan lain-lainnya. Itu teman-teman harus sigap, harus jaga fisik, jaga stamina, dan jaga kondisi. Terus yang kedua, kita mau istilahnya kayak apa ya, ekspedisi lah. Kita ngirim buku ke sekolah teman-teman dengan berat-beratnya, siang-siangan, kadang ada buku yang bertebaran jatuh di jalanan. Itu resiko seorang sales marketing ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan dipikir bahwa kita ke sekolah itu bakal langsung diterima oleh sekolah ataupun langsung ketemu dengan kepala sekolahnya. Siap-siap teman-teman menerima penolakan. Itu ya yang harus teman-teman gali terus ya, istilahnya punya inovasi lah untuk bagaimana sih caranya kita bisa dekat ke pelanggan, bagaimana kita bisa dekat ke kepala sekolah, karena
kita sekali datang pun tidak serta-merta kita akan diterima oleh sekolah untuk bertemu dengan kepala sekolah. Mungkin di Sapam teman-teman udah ditolak atau bagaimana, yaitu resiko sebagai sales marketing. Itu sih yang saya rasakan selama setahun kerja di sini, suka dukanya. Mungkin kedepannya akan ada lagi ya. Oh iya, yang terakhir, adanya target setiap 1 tahun. Itu yang teman-teman kejar ya, tekanan yang tinggi di dunia sales marketing, karena ya kita emang ada target sendiri kedepannya berapa miliar lah untuk mencapai target itu. Itu yang teman-teman pikirkan. Setiap hari pulang malam, tapi ya asik di Elangga pun teman-temannya asik-asik kok, erat gitu. Oke, buat sesi yang terakhir ini coba kita dengerin pesan dari Mas Rifki buat teman-teman yang pengen masuk dunia kerja, terutama di penerbit buku. Jadi coba kita dengerin pesannya gimana, saran-sarannya buat teman-teman yang pengen masuk di dunia yang sama. Oke, monggo silahkan Mas. Pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin masuk di dunia penerbit, niat ya, pasti niat dulu, karena awal pun saya juga nggak niat kok, malah kerjaan saya jadi berantakan. Sama teman-teman niat dulu, fokuskan kalau emang niat bekerja di sini ya sebenarnya, karena ya serta-merta tidak ada sisi enak dan sisi tidak enak ya. Saya bilang saat teman-teman tangguh istilahnya, saat teman-teman benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan, ya tidak jauh-jauh teman-teman bakal bisa berkembang kok di sini. Karena saya bilang, saya sebagai sales marketing di penerbit pun mempunyai banyak pengalaman yang saya bilang yang tidak saya dapatkan di luar sana. Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, bagaimana cara berinovasi supaya produk kita bisa diterima oleh sekolah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghandle pekerjaan yang sangat banyak, manajemen waktu yang dengan baik, tidur yang kurang, ya itulah dunia pekerjaan teman-teman. Saya bilang lagi, kecuali kalau teman-teman bekerja sebagai admin ya, saya bilang admin, orang-orang editor, orang-orang akunting dan keuangan, itu mungkin beda lagi ceritanya. Karena saya sih bekerja sebagai sales marketing di lapangan, ya saya menceritakan dari sisi saya aja ya, karena saya tidak bisa menceritakan sisi orang-orang kantoran, itu bakal berbeda lagi. Jadi buat teman-teman, yuk dicoba aja di dunia marketing. Akhirnya selesai juga video kita sharing-sharing buat sesi penerbit buku ini. Aku mau ngucapin terima kasih buat Mas Rifki karena udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing kerja soal dunia penerbit buku ya teman-teman. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih sama teman-teman yang udah klik video ini dan juga ngedengerin video ini sampai habis. Semoga bisa menambah sedikit wawasan kalian soal dunia kerja, terutama di penerbit buku. Jangan lupa bagiin informasi ini ke teman-teman kalian juga. Dan see you di episode selanjutnya.